Hari ini kita bakal ngebahas salah satu misteri paling keren di bulan Ramadan. Lailatul Qadar, sebuah malam yang katanya lebih baik dari 1000 bulan. Coba deh bayangin sejenak. Gimana rasanya kalau ada satu malam, cuma satu malam doang, yang nilainya bisa lebih berharga dari seluruh sisa hidup kamu? Gila kan? Kedengarannya kayak plot film sci-fi. Tapi, ini beneran ada. Oke, 1000 bulan itu berapa lama sih? Kalau dihitung-hitung, itu lebih dari 83 tahun. Coba bayangin, itu bahkan lebih lama dari rata-rata umur manusia sekarang. Artinya apa? Ibadah kamu di satu malam yang tepat itu, nilainya bisa ngalahin ibadah seumur hidup. Bener-bener mind-blowing. Nah, inilah dia yang namanya Lailatul Qadar, the Night of Power. Ini bukan malam biasa, guys. Ini tuh kayak puncak spiritualnya tahun ini. Malam di mana takdir kita setahun ke depan ditulis, semua doa katanya didengerin, dan pahala itu dilipat gandakan habis-habisan. Dasar dari semua ini tuh langsung dari Al-Quran, di surat Al-Qadar. Ayat ini bukan cuma ngasih tahu betapa pentingnya malam ini, tapi juga seakan-akan nantang kita. Ada pertanyaan di situ. Dan tahukah kamu, apakah Lailatul Qadar itu? Pertanyaan yang bikin kita mikir, seberapa dahsyat sih malam ini sebenarnya? Oke, jadi dari mana sih asal-usulnya? Yuk kita mundur sedikit ke sebuah momen yang jadi titik balik sejarah peradaban manusia. Coba bayangin deh suasananya. Gua Hira, sepi, sunyi di luar kota Mekah. Di sanalah Nabi Muhammad yang waktu itu usianya 40 tahun, nerima wahyu pertama Al-Quran. Nah, momen krusial inilah yang disebut Nuzulul Quran, dan itu terjadi pas malam Lailatul Qadar. Bisa dibilang, ini adalah ground zero-nya Islam. Dan ternyata Lailatul Qadar ini seolah-olah ngebuka gerbang buat peristiwa-peristiwa besar lain di bulan Ramadan. Kita bisa lihat polanya. Ada Perang Badar, kemenangan yang hampir mustahil, terus ada Fathu Makkah, penaklukan Mekah tanpa perang. Jadi jelas banget kan, bulan Ramadan itu emang bulannya game-changing moments. Nah, udah ngerti kan sejarahnya? Sekarang kita bahas nilai spiritualnya. Kalau kita anggap hidup ini kayak main game, Lailatul Qadar itu ultimate power up-nya. Beneran? Bedanya tuh jauh banget. Jomplang! Kalau malam biasa, ibadah kita ya nilainya standar. Tapi pas Lailatul Qadar, boom! Nilainya setara lebih dari 83 tahun. Doa kita yang biasanya mungkin didengar, malam itu jadi super prioritas. Dan ketenangannya itu bukan cuma di hati, tapi rasanya kayak seluruh alam semesta ikut tenang. Karena malaikat turun ke bumi. Jadi, apa aja sih hadiah utamanya? Ada 3. Pertama, total reset. Dosa-dosa kita yang lalu diampuni, ibaratnya kembali ke nol. Kedua, wishlist kita dikabulin. Doa dan permintaan kita punya peluang super besar buat terwujud. Ketiga, kedamaian maksimal. Ketenangan yang benar-benar luar biasa. Dan ini keren banget. Ada filosofi di balik namanya. Ramadan itu kan dari kata ramat yang artinya panas yang membakar. Nah, ini tuh simor gimana puasa dan ibadah kita ngebakar dosa-dosa. Dan Lailatul Qadar itulah puncak apinya saat semuanya dibakar habis sampai bersih. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling serunya, perburuan. Nyari malam spesial ini tuh kayak sebuah misi The Final Quest di bulan Ramadan. Pertanyaan jutaan umat kan? Kalau malam ini sekeren itu, kapan persisnya terjadinya? Jawabannya, dirahasiakan. Ini rahasia ilahi. Gak ada yang tahu tanggal pastinya. Tapi ada hikmahnya. Justru karena rahasia, kita jadi berusaha maksimal di sepanjang 10 malam terakhir. Gak cuma fokus di satu malam, terutama di malam-malam ganjilnya. Terus gimana cara ngejalanin misinya? Ini guide-nya. 1. Itikaf. Anggap aja kayak retret spiritual di masjid, biar fokus ibadah. 2. Siapin list doa terbaik kamu, benar-benar yang dari hati. 3. Jangan putus zikir dan baca Al-Quran. 4. Perbanyak sedekah. Intinya all out di putaran terakhir ini. Nah, selama kita berburu, katanya ada jejak-jejak atau tanda-tanda kosmik yang bisa kita rasain. Sinyal-sinyal gitu deh. Katanya nih ya, malam itu suasananya tenang banget, damai, udaranya sejuk, pas gitu, gak panas, gak dingin. Terus, salah satu tanda yang paling sering disebut itu, besok paginya, pas matahari terbit, sinarnya lembut, gak nyengat sama sekali. Tapi, dengerin deh, tanda terbesarnya itu bukan di langit, tapi di sini, di dalam hati. Perasaan damai yang dalam banget, koneksi yang kuat sama Tuhan, itu dia tanda utamanya.
Hadis ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. The ultimate goal-nya itu pengampunan. Kalau kita ibadah di malam itu benar-benar karena iman dan ngarepin pahala, dosa-dosa kita yang udah lewat bakal dihapus. Benar-benar a fresh start. Pada akhirnya, ini semua bukan cuma soal ngejar pahala satu malam aja. Lailatul Qadar itu kayak pemicu buat kita berubah. Momentum dari 10 malam terakhir ini yang diharapkan bisa ngebawa kita jadi versi diri kita yang lebih baik lagi buat setahun ke depan. Jadi, aku mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan. Kalau malam ini datang dan kamu tahu ini Lailatul Qadar, terus kamu cuma bisa minta satu hal aja. Apa yang bakal kamu minta? Coba deh pikirin. Sampai ketemu lagi.